أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan ya dalam waktu yang baik ini, dalam keadaan yang baik ini ya, kita masih melanjutkan kajian tentang kitab Al-Kabair yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan sebelumnya berfaedah untuk kita, supaya kita terhindar, supaya kita bisa menjauh dari segala macam jenis dosa-dosa besar. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas tentang masih dosa besar hati, yaitu di'fil qalbi, yaitu dosa tentang lemahnya hati. Jadi sebagaimana ya fisik manusia bisa melemah, ya maka hati manusia pun bisa lemah. Ya, maka ketika di antara kita, nauzubillah, di antara kaum muslimin ada yang melemah ya hatinya, ya karena mungkin ya lemahnya itu karena dia lebih disibukkan, lebih mementingkan kehidupan dunia. Dia juga sudah tidak bergaul lagi ya dengan orang-orang soleh barangkali, ya, atau dia biasa mengkonsumsi ya barang-barang yang haram, ya, atau bahkan ya tidak thayyib misalnya, ya, atau mungkin dia juga jarang membaca Al-Quran, menghadiri kajian-kajian, dia mulai malas dalam beribadah kepada Allah. Maka itulah yang mungkin menjadi penyebab hatinya itu menjadi lemah, menjadi dhaif, ya. Dan ya ketika saat itulah kelemahan hati itu dimanfaatkan ya oleh syaitan, dimanfaatkan oleh orang-orang kafir ya untuk meruntuhkan, menjatuhkan, menjerumuskan dirinya ya ke dalam ya kemaksiatan. Apa itu yang disebut dengan di'fil qalb, yaitu lemahnya hati. Wa min afatil qalbi, di antara ya afat, ya di antara kelemahan, di antara kesalahan, kekeliruan daripada hati ya aidon juga adalah yaitu du'fuhu, lemah, ya. Nah, jadi di antara ya afatnya hati, di antara kelalaian hati itu adalah ketika hati itu melemah. Fa hinama yakunul qalbu du'ifan, dan ketika itulah hati menjadi lemah. Fa innahu, maka sesungguhnya hati itu ketika sedang lama itu la yasbiru, biasanya tidak sabar, inda syada'id, ketika ia datang kepada dia, menimpa kepada dia hal-hal perkara-perkara yang menyusahkannya. Wala yuhsinu dzan billah, dan orang ini pun tidak lagi berbaik sangka kepada Allah ya azza wa jalla. Wa idza asabahu syai'un, apabila dia ditimpa oleh sesuatu, do'ufa, hatinya lemah. Walam yatahammal walam yasbir, dia tidak dapat memikul masalahnya dan dia juga tidak sabar. Fa inna may yad'ufu, ya maka sesungguhnya orang yang lemah yaitu hatinya,
muqabalati syadaid, ketika bertemu, ketika berhadapan ya dengan kesusahan-kesusahan, ya, wala yatahammal muwajatiha, dan juga dia tidak dapat menanggung, dia tidak dapat memikul ya kesusahan-kesusahan itu, fatahuru quwwahum, akan melemahlah yaitu kekuatannya, ya, kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan, tanharu a'sabuhu, jadi tanhar, melemah, roboh, runtuh, yaitu a'sabuhu, yaitu urat-uratnya, ya sudah tidak berdaya orang itu. Ya, jadi ketika mendapatkan kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, kalau hati lemah itu biasanya akan roboh. Dia tidak sanggup memikulnya lagi. Ya, dia tidak sabar, berputus asa, ya, dan dia suka mencari kesalahan dari orang. Kenapa dia begini? Mungkin si A, si B itu gara-gara dia saya begini, dan seterusnya. Ya, dia tidak mau melihat, dia tidak mau berintrospeksi diri apa yang menyebabkan dia begitu. Dia hanya bisa menyalahkan orang, marah-marah, kesal, ya, karena tidak sabar. Ya, fahuwa, maka ini adalah ya dhaiful qalbi, merupakan kelemahan atau lemahnya hati. Bikhilafil ladzi yakunu qalbuhu qawiyan, berbeda dengan orang yang hatinya kuat. Wasiqan billah, kokoh kepada Allah. Ya, wasiqah, ya, berpegang teguh kepada Allah. Fahada la tu'sir fihi al-ahdas mahmashtaddat, maka ya hati yang seperti ini tidak akan berpengaruh ya dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa apapun, kendati pun kejadian itu adalah merupakan istadat, perkara yang sangat berat, perkara yang sangat kuat. Walatan haru a'sabuhu, dan juga urat-uratnya, nadi-nadinya itu tidak akan runtuh, tidak akan melemah. Bal yabqa samikhan qawiyan yuwajihu sadaid wal masa'ib, ya, bahkan dia akan tetap ya berdiri tegak, kuat menghadapi kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan. Wa yakhruju minha marfu'ur ra'si biidznillah, dan dia keluar dari musibah itu, dia lolos dari musibah itu dengan kondisi menegakkan kepalanya, ya, kepalanya masih tegak, ya, dia tidak loyo, dia tidak lesu, dia tidak putus asa, ya, dia kokoh. Ya, ketika musibah itu sudah lewat, sudah dia lewati musibah itu, dia tidak ada musibah lagi, dalam kondisi kepalanya masih tegak, ya, karena kekuatan. Nah, itu semua biidznillah, dengan seizin Allah. Nah, itu. Nah, bagaimana kita? Kadang-kadang kita dengan musibah-musibah yang kecil saja membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Kita kemudian berburuk sangka kepada Allah, kita berputus asa, menyalahkan si A, menyalahkan si B, dan seterusnya. Coba, ini menunjukkan lemahnya hati. Ya, makanya tidak boleh bagi seorang muslim itu ya memiliki hati yang lemah. Ya, nah, kita makanya biasakan mengkonsumsi makanan-makanan, minuman-minuman, pakaian-pakaian yang halal. Ya, selalu aktif dalam kajian-kajian yang membahas kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sesuai dengan pemahaman kaum salafus saleh, misalnya berteman dengan orang-orang yang soleh, membiasakan mengerjakan amal-amal soleh, ya, membiasakan berzikir kepada Allah, ya, baik itu di setiap waktu, ya, dan banyak lagi. Nah, insya Allah dengan kita merutinkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari kita, maka hati kita akan menguat. Musibah sebanyak apapun, ya, bertubi-tubi pun, ya, sekeras apapun, insya Allah dia akan dapat hadapi, ya, dengan kepala yang tegak, ya, karena dia yakin Allah yang mendatangkan musibah, kesulitan kepada dia adalah dengan tujuan supaya ya dia itu mendapatkan banyak kebaikan dengan kesusahannya. Maka dia melewati musibah-musibah, kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan itu ya dengan membawa, dengan meraih ya banyaknya kebaikan. Nah, itu masih dengan kepala yang tegak dengan izin Allah. Nah, di antara yang dijadikan dalil oleh Syekh di sini, pertama adalah surat Al-Kahfi, ya, itu surat ke-18. Jadi situ yang menjadi dasar dari Syekh At-Tamimi membawakannya, yaitu di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan syatata. Warabatna, kata Allah nih, kami menguatkan ala qulubihim, hati mereka, yaitu hati para ashabul kahfi, ya, dan kami menguatkan hati mereka id qamu, ketika mereka berdiri, ya, faqalu, lalu mereka mengatakan, Rabb kami adalah Rabbnya langit dan bumi, dan kami tidak akan menyembah ilah yang lain selain daripadanya. Itu kisah bagaimana para pemuda, yaitu ashabul kahfi dulu, ya, sebagai manusia ketika dia berhadapan dengan raja penguasa yang kafir, yang zolim, ya, wajar ada rasa khawatir, rasa cemas, nanti jiwanya terancam. Nah, ketika itulah Allah kemudian menguatkan hati. Ya, jadi memohon supaya hati itu kuat, berharap hati itu kuat, dan berusaha ya dengan cara-cara yang disyariatkan supaya memiliki hati yang kuat, sehingga tidak ada lagi kegentaran, tidak ada lagi ketakutan, ya, sehingga jiwanya itu kembali kokoh, tidak ada rasa cemas sama sekali, ya, tidak memandang bahwa itu semua adalah merupakan kegetiran hidup misalnya, ya, dihadapi dengan baik, ya. Nah, itu adalah merupakan ciri daripada orang-orang beriman. Karena dalam sebelumnya juga, ya, Allah kisahkan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami akan kisahkan kepada engkau wahai Nabi tentang kisah mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka ashabul kahfi itu adalah fityah, pemuda, para pemuda yang mereka amanu, beriman, birobihim, kepada Rabb mereka, wa zidnahum huda, dan kami senantiasa akan menambahkan kepada mereka, kepada ashabul kahfi itu, petunjuk, ya. Nah, itu dikisahkan ya dalam Al-Quran, dan juga diceritakan lagi kepada kita bagaimana dulu para pemuda yang mereka menghindar dari keramaian hidup di dunia itu, ya, di mana penguasanya adalah pemimpin yang zalim, lalu kemudian mereka pergi, ya, mengucilkan diri, lalu mereka itu masuk ke dalam gua, dan kemudian Allah tidurkan mereka selama beberapa ratus tahun, dan ketika sudah keluar, sudah berubah, sudah berbeda rezim, sudah berbeda penguasa, ya, alhamdulillah penguasa saat itu beriman. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi kita ambil di sini adalah rasa khawatir, rasa cemas, ya, Allah ganti dengan kata-kata warobatsna, dan kami berikan kekuatan, kami kokohkan, ya, hati mereka. Jadi penting itu. Makanya kita di dalam doa kita pun, ya, seperti dalam Quran juga dikatakan, kita senantiasa memohon kepada Allah. Ya, misalnya Allah memerintahkan kepada kita berdoa, ya, dikatakan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kami ba'da idh hadaitana, sesudah engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kami. Karena hati itu bisa tergelincir dengan kemewahan hidup di dunia, tergelincir dengan kecantikan kemolekan seorang wanita, tergelincir dengan jabatan yang memikat, tergelincir dengan kendaraan yang mewah, tergelincir dengan apa saja bisa dalam kehidupan dunia ini. Nah, makanya kita mohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi orang ketika sudah mendapatkan hidayah, ya, belum bisa tenang, ya, belum bisa tentram, karena bisa tergelincir lagi. Makanya rawat hati kita ketika Allah berikan hidayah kepada kita. Ya, karena berapa banyak orang-orang yang awalnya, ya, berangkat dia dalam kondisi mendapatkan hidayah, dalam kondisi dia beriman, karena dia bergaul, dia memulai kehidupan dengan, ya, katakanlah, ya, ikut kajian-kajian, tapi ketika dia sudah turun gunung istilahnya, mulai dia itu mencari nafkah dunia, bergaul dengan banyak orang yang heterogen misalnya, nah, disitulah mulai ada banyak fitnah. Hatinya kalau lemah apalagi, ya, maka orang ini akhirnya lebih suka mengikuti, ya, komunitas-komunitas, kelompok-kelompok, golongan-golongan, atau orang-orang yang mereka itu hubbu atau cinta terhadap dunia, maka tergelincirlah hatinya.
Makanya kita mohon kepada Allah, jangan sampai Allah menggelincirkan hati kita lagi setelah Allah berikan hidayah. Dan ini juga yang menjadi doa yang sering Nabi ucapkan, ya. Rasul juga sering berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang suka membolak-balikan hati. Ya Allah tuh punya sifat muqallib, membolak-balikan. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang suka membolak-balikan qulub hati. Sabbit, teguhkanlah ya Allah, kokohkanlah ya Allah qalbi, hatiku itu ala dinika, di atas agamamu. Ya, dalam riwayat yang lain, sorrib qalbi ala ta'atika, ya, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita seperti itu, kokoh dalam agama kita, kita senantiasa taat kepada Allah sampai akhir kehidupan kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan di atas agama kita sendiri, dan juga dalam kondisi kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ya doa ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah mengatakan warabatna ala qulubihim, dan kami menguatkan ya atas hati mereka. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dikuatkan hati kita untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi selama kita hidup dunia, yang namanya cobaan, yang namanya ujian itu tidak pernah berhenti, selalu ya akan hadir, selalu akan ada di sisi kita. Ya, nanti akan jelaskan. Terus dalil yang kedua yang diambil ya oleh ya Syekh At-Tamimi adalah yaitu Quran surat Al-Ankabut. Ya, surat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah ahasiba, apakah mengira annas manusia, apakah manusia itu akan mengira ayyutraku bahwa mereka akan dibiarkan saja, yaitu ayyakulu mereka mengatakan amanna kami beriman, wahum sedangkan mereka la yuftanun sedangkan mereka tidak diuji. Ya, artinya kebanyakan manusia itu mengira ketika mereka menyatakan, ketika mereka mengatakan, ketika mereka memproklamirkan diri sebagai seorang mukmin, sudah selesai. Ya, bahwa Allah tidak menguji. Jadi mafhum yang lain adalah kalau kita menyatakan diri kita, ya kita memproklamirkan diri kita saya orang mukmin, harus siap diuji dengan berbagai macam jenis cobaan-cobaan. Apakah cobaan dalam bentuk kebaikan atau keburukan? Walaqad, dan sungguh-sungguh fatanna kami telah menguji alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Jadi orang-orang sebelum mereka, orang-orang yang sebelum mengatakan ini juga telah diuji oleh Allah. Fala ya'lamanallah, maka Allah benar-benar ya mengetahui orang-orang yang benar dengan imannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah juga benar-benar mengetahui orang-orang yang dusta yaitu dengan imannya. Ya, nah itu. Ya, jadi ya dikasih ujian, dikasih cobaan ya oleh Allah itu untuk diuji, benar nggak imannya? Ya, atau hanya sekedar pengakuan saja. Ya, apakah diuji dengan sakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan fitnah, diuji dengan ancaman orang, diuji dengan kehilangan salah satu anggota keluarga dan yang lain-lainnya. Atau diuji ya dengan mendapatkan jabatan, diuji dengan melimpahnya harta, diuji mendapatkan istri yang cantik. Gimana? Apakah dia akan tetap beribadah kepada Allah? Apakah dia akan tetap istiqomah di sisi Allah? Ya, apakah dia tetap akan memperjuangkan keimanannya, keislamannya ya sampai akhir hayatnya? Ya, nah itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu fitnah, sebagai suatu cobaan. Ya, jadi manusia itu tidak lekang dari cobaan. Selama kita hidup akan dicoba terus. Karena kata Allah, walaqad fatanna, sungguh-sungguh kami telah menguji.
Dan banyak ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana juga di dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga? Padahal walam mayatikum, padahal belum datang kepada kalian masalu, seperti semisal alladzina, ya orang-orang yang khala, orang-orang yang berlalu sebelum kalian. Ya, apakah kita akan mengira akan masuk surga padahal kita belum mengalami, padahal belum kita ini menjumpai, ya, atau mengalami kejadian seperti orang-orang sebelum kita. Apa yang pernah terjadi pada orang dulu? Dulu masathumul ba'sa wa dharra, mereka ditimpa oleh kelaparan. Kita gimana? Dikasih ujian kelaparan sehari 2 hari aja banyak mengeluh, ngomel-ngomel, berburuk sangka sama Allah, aliyahzubillah. Kemudian juga wa dharra, bahaya, diancam orang, ya, dikucilkan orang, digibah orang, dibully orang dengan keimanan kita, dengan kita mengamalkan ajaran Islam. Itu orang-orang dulu tuh mengalami kelaparan, bahaya, bahkan wazulzilu, mereka diguncangkan dengan berbagai macam cobaan atau ujian, hatta yaqula rasul, sampai rasul, ya, walladzina amanu ma'hu, ya, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah? Nah, karena saking beratnya, ya, ujian datang bertubi-tubi, berturut-turut, dan itu tidak ringan, berat. Nah, kita mau masuk surga tapi ya tidak mau menerima cobaan. Kita nolak dikasih ujian, nyerah kita. Coba bagaimana coba? Ya, jadi kita harus siap ketika kita menyatakan, ya, bahwa kita ini beriman, saya ini beriman, ya, maka kita harus siap akan diberikan cobaan. Ahasiban nas ayutraku, ya, apakah orang-orang itu mengira bahwa mereka itu akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja? Ayyakulu, setelah mengatakan amanna, kami beriman, ya, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Artinya mafhumnya adalah ketika kita menyatakan, memproklamirkan diri kita sebagai seorang mukmin, harus siap dengan ujian-ujian yang Allah akan berikan, ya, kepada kita. Ya, karena Allah dengan ujian-ujian itu bermaksud untuk memisahkan, ya, Allah menyaring, memfilter mana yang imannya benar-benar atau yang tidak. Nah, ini juga sebagaimana di dalam Quran surat Ali Imran, ya. Jadi Allah tidak akan biarkan orang beriman seperti itu, sehingga Allah berikan cobaan-cobaan, ujian-ujian, ya, sebagaimana Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allahu liyadaral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib. Ya, Allah tidak akan, maka Allah tidak akan liyadara, membiarkan, Allah tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan orang-orang beriman ala ma antum alaihi, saya di atas apa yang kalian berada di atasnya, dengan pengakuan saya beriman, kami beriman. Allah tidak akan biarkan begitu, hatta sehingga yamiza, Allah pisahkan, sehingga Allah saring, Allah pilih lagi pilah yang habis, yang buruk, minat thayyib, dari yang thayyib. Sama seperti kita memfilter barang baik dan barang yang buruk, ya, seperti itu. Ya, yang baik-baik dikumpulkan dengan yang baik, ya, yang buruk dikumpulkan dengan yang buruk. Ya, seperti kita menyaring beras, ya, dengan batu misalnya. Ada kita tampi, ya, kita saring. Ya, nanti kotoran-kotoran berkumpul dengan kotoran, batu berkumpul dengan batu, gabah berkumpul dengan gabah misalnya. Nah, nanti, ya, berasnya berkumpul dengan berasnya, seperti itu. Nah, orang-orang beriman juga ketika menyatakan kami beriman, katakan dari 1000 orang, ya, nanti akan disaring oleh Allah, ya, dengan apa? Cobaan-cobaan, dengan gangguan-gangguan, dengan fitnah-fitnah dan yang lain-lain, sehingga nanti terpisahkan mana orang yang beriman sebenar-benarnya dan mana orang yang imannya palsu, yaitu orang-orang munafik, ya, dengan berbagai macam cobaan. Nah, itu. Nah, makanya kita ini harus dalam kondisi siap sedia, ya, mendapatkan, ya, atau siap sedia, ya, diberikan oleh Allah cobaan-cobaan. Kita nggak perlu nantang, kita nggak perlu minta, ya Allah berikan saya cobaan, nggak perlu, karena setiap saat cobaan akan datang, ya, karena cobaan itu datangnya itu sembunyi-sembunyi, bahkan kita nggak ngerasa bahwa kita sedang dicoba, kita nggak ngerasa bahwa kita ini sedang diuji.
dengan kenikmatan diuji, bersyukur apa enggak kita dengan ujian kenikmatan itu? Dikasih ujian sedikit misalnya, ya misalnya dikasih batuk misalnya, nah sabar nggak kita dengan ujian? Ya, dan begitu seterusnya. Ya, sekarang juga ada yang nyata besar cobaan itu. Ya, nah semuanya terserah Allah. Ya, yang memberikan cobaan itu kepada kita untuk menguji keimanan kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan berikan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa alaihi sukhtu. Jadi barang siapa yang ridho dengan cobaan Allah itu, maka Allah akan ridho kepada dia. Tapi wa man sakhita, barang siapa yang marah, kesal, jengkel, murka ya kepada Allah dengan cobaan itu, fa'alaihi sukhtu, maka kemurkaan Allah akan ditimpakan kepada dia. Ya, jadi tujuan Allah memberikan cobaan adalah untuk menunjukkan rasa cintanya. Di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW telah mengatakan, may yuridillahu khairan yusibhu minhu. Jadi barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, yusibhu minhu, Allah timpakan musibah kepada orang itu darinya. Jadi tanda-tanda orang mendapatkan kebaikan dikasih cobaan. Cuma kita ya kadang-kadang nggak siap menerima cobaan. Ya, nah, jadi itu. Dalil selanjutnya ya tentang ya kita yang mendapatkan cobaan. Nah, makanya orang-orang yang ya hatinya lemah, ya imannya lemah, itu gampang mengeluh. Ya gampang suudzon kepada Allah. Ya gampang berputus asa. Ya dan seterusnya. Adapun orang-orang yang imannya sudah kuat, hatinya sudah kuat, maka dia akan tetap berdiri tegak di samping Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mengeluh, dia akan bersabar, dia akan menanggung cobaan itu dengan apa yang dia mampu atau apa yang dia sanggup. Ya, maka mempunyai hati yang lemah itu adalah merupakan keburukan, apalagi dikategorikan sebagai bentuk dosa besar. Maka kuatkan hati kita, ya kokohkan hati kita, berdiri tegaklah kita di hadapan Allah dengan mempunyai hati yang kuat. Ya, itu dari yang selanjutnya. Kemudian juga dicontohkan dalam surat Al-Maidah ayat yang lain, yaitu surat 5 ayatnya 22 di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka berkata, yaitu Bani Israel, ya Musa, wahai Musa, inna sesungguhnya fiha di dalamnya di negeri tersebut, ya ada kauman, ada orang-orang yang jabbarin, orang-orang yang sewenang-wenang, ada penguasa-penguasa, ya atau ada kaum di mana kaum itu adalah yang jahat, yang sewenang-wenang, yang memerintah itu seenaknya sendiri. Dan sesungguhnya kami tidak akan masuk ke negeri itu sampai mereka keluar darinya. Maka jikalau mereka sudah keluar dari negeri itu, maka sesungguhnya barulah kami masuk. Nah, jadi itu rasa cemas Bani Israel ketika diajak oleh Nabi Musa ya untuk memasuki suatu negeri. Ya, yaitu di situ katakan, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah, wahai kaumku masuklah kalian ke al-arda, yaitu ke bumi al-muqaddasah yang disucikan, yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kalian. Ya, nah itu. Nah, tapi di situ Bani Israel menolak, enggan, ya karena khawatir, karena di dalam negeri Ardul Muqaddasah itu, di negeri tersebut, ya ada para penguasa yang jabbar, yang zolim, yang memerintah itu seenaknya sendiri. Nah, karena takut nanti mereka kena bahaya, makanya mereka tidak mau. Nah, itu hati saat itu ya dari Bani Israel itu adalah lemah karena takut ya menghadapi ya orang-orang yang zalim, khawatir menghadapi orang-orang yang zalim. Berbeda dengan orang-orang mukmin. Ya, di dalam Quran surat Al-Ahzab bagaimana sikap orang-orang mukmin ketika menghadapi musuh? Ya, dalam surat 33 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima.
Maka ketika orang-orang mukmin melihat Al-Ahzab, pasukan-pasukan yang bersekutu dari orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi Nasrani, mereka bersekutu ya membuat pasukan ya dalam persatuan mereka, maka berkatalah orang-orang mukmin, ya inilah dia yang Allah dan Rasul janjikan kepada kami. Ya, jadi tidak ada rasa cemas. Bahkan mereka karena yakin dengan firman Allah, yakin dengan sabda Rasulullah, maka ketika melihat pasukan orang-orang kafir, apakah orang-orang musyrik, orang-orang Nasrani, orang Yahudi, ya bersekutu, ya membuat pasukan persekutuan, ya maka mereka membenarkan Allah dan Rasul sebagaimana yang pernah disebutkan oleh dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Maha benarlah Allah dan Rasulnya. Wa mazadahum, maka perilaku orang-orang kafir yang bersekutu itu tidaklah menambah kepada mereka illa imanan, kecuali mereka bertambah iman, wa tasliman, dan bertambah ketundukan. Minal mu'minin, ada di antara orang-orang mukmin rijalun, yaitu orang-orang yang sodaku, mereka membenarkan ma'ahadullah alaihi, apa yang mereka telah janjikan kepada Allah. Faminhum ya man qada nahba, di antara mereka ada yang mereka sudah menunaikan kewajiban, yaitu terbunuh dalam peperangan. Wa minhum mayantazir, dan ada juga di antara mereka yang menunggu-nunggu giliran untuk terbunuh, untuk mati syahid dalam peperangan. Wa ma badalu tabdilan, dan mereka tidak pernah merubah janji mereka untuk membela agama Allah. Nah, itulah sifat orang beriman. Ya, jadi ketika mereka mendapatkan cobaan begitu, bagaimana orang-orang kafir bersekutu untuk memerangi mereka, mereka tidak takut, tidak gentar, tidak cemas. Bahkan ini yang Allah Rasul janjikan, bahwa kalau kita beriman, pasti orang-orang kafir nggak akan suka, pasti akan memerangi kita. Maka tambahlah imannya, tambahlah dia tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitupun kita seharusnya. Ya, kalau seandainya kita sudah belajar Al-Quran, belajar hadis, ketika Allah berikan cobaan kepada kita, sakit, ini janji Allah bahwa orang beriman memang harus diuji dengan sakit, diuji dengan berkurangnya harta, ya diuji dengan banyaknya fitnah, ya diuji dengan teror daripada orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Islam, dan begitu. Jadi tidak membuat mereka mundur, mereka tetap dalam memperjuangkan agama Allah. Ya, tidak dengan orang-orang yang hati lemah, begitu dapat cobaan, dapat gangguan, dapat katakanlah rintangan, ya langsung mundur perlahan-lahan atau mundur dengan cepat. Dan mereka tidak mau melanjutkan kegiatan mereka dalam memperjuangkan agama. Kenapa? Karena hatinya lemah. Ya, makanya kita jangan sampailah, naudzubillah, memiliki hati yang lemah. Ya, tapi itu bisa terjadi. Artinya banyak orang-orang yang memang ya hatinya lemah. Ya, bahkan di dalam surat Al-Ahzab itu sendiri, ya Allah mengatakan mengenai itu, ya mengenai hati orang-orang yang berpenyakit, yaitu orang-orang munafik, dikatakan wa yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gururan. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, ya mereka berkata, Allah dan Rasul tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada kami illa melainkan gururan, kecuali hanyalah tipu daya, hanyalah kepalsuan atau kebohongan. Itu orang-orang munafik. Begitulah orang-orang yang hatinya berpenyakit. Ya, ketika Allah Rasul menjanjikan kemenangan di dunia, ketika Allah Rasul menjanjikan kepada mereka nanti selamat dari azab kubur, menjanjikan kepada mereka nanti dijauhkan dari neraka, masuk dalam surga, nah mereka komentar yang begitu. Ya, Allah janjikan kepada mereka kalau mau masuk surga harus ya mendapatkan ujian-ujian, tapi begitu dapat ujian, ya mereka malah menyalahkan Allah. Ya, ini ada orang-orang yang memang tidak siap menghadapi ujian-ujian. Aliyadzubillah. Ya, jangan sampailah kita seperti itu. Begitu juga dalam ayat yang lain, ya dari selanjutnya adalah surat Al-Ankabut, surat ke-29 yang diambil oleh Syekh At-Tamimi, ya, di dalam kitab Al-Kaba'ir ini tentang lemahnya hati, yaitu adalah surat Al-Ankabut ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillahi wa la in ja'a nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum
awalaysallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Ya, wala ya'lamanallahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia diganggu, ya, fa idza udiya fillah, ketika dia diganggu pada jalan Allah, dia menjadikan fitnahnya, gangguannya manusia itu sama seperti azab Allah. Tetapi apabila datang pertolongan dari Rabbmu, dia mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Bukankah Allah itu lebih mengetahui apa yang ada dalam dada manusia? Dan Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang munafik. Nah, jadi Allah mengatakan bahwa di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman, tapi begitu dicoba, diganggu, ya disakiti, ya difitnah, didakwa, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, dibilang sesat, ya dibilang apalagi lah pokoknya, atau diganggu dengan fisik, ditimpuk, dilempar, ya bahkan dipenjara, ya bahkan dipersekusi, bahkan ada yang sampai dibunuh. Nah, ada orang yang mengaku beriman kepada Allah ini, lalu dia mundur, dia tidak jadi menegakkan agama Allah karena dia anggap bahwa gangguan dari manusia ini sama dengan azab Allah. Padahal gangguan manusia nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita misalnya di dunia ini membela agama Allah, dibunuh, selesai, udah nggak akan diulang-ulang. Tapi kalau orang masuk neraka, disiksa Allah dalam neraka, begitu hancur dia akan dikembalikan seperti semula. Dan kepedihan, api dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api neraka. Cambukan, cemeti orang di dunia tidak ada apa-apanya dengan cambukan cemeti dalam neraka, dan begitu seterusnya. Tapi ada orang yang menganggap bahwa gangguan orang, siksaan orang, sama dengan azab Allah. Tapi itu jelas berbeda. Ya, inilah karena hatinya lemah. Ya, sehingga mereka mundur, ke belakang. Atau bahkan mereka bukan hanya mundur, malah ikut barisan orang-orang yang menentang ajaran Islam. Mereka menjadi bahagian orang-orang yang ada dari orang-orang yang menentang ajaran Islam. Mereka akhirnya masuk dalam komunitas, dalam kolam yang sama dengan orang-orang yang menentang ajaran Islam. Nah, seperti itu. Padahal tadi dia berada di luar, karena dia memperjuangkan agama Islam, dia memperjuangkan. Tapi karena dia nggak kuat dengan cobaan-cobaan tadi, gangguan-gangguan tadi, siksaan-siksaan tadi, fitnah-fitnah tadi, dia nggak tahan, dia mundur. Nah, begitu dia dikasih jabatan, dikasih harta atau apa fasilitas yang bagus, akhirnya dia masuk ke dalam komunitas itu, dia masuk ke dalam kolam situ. Akhirnya jadilah dia bersama orang-orang yang memusuhi ajaran Islam. Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan keteguhan kepada hati kita supaya tidak termasuk dari kelompok mereka. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Jadi antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran saja. Jadi tidak ke tengah. Dia lihat kalau kalau menguntungkan dia masuk ke dalam, kalau nggak menguntungkan dia keluar. Jadi bukan dari hatinya. Jadi ada orang beribadah kepada Allah itu tanggung-tanggung di tepian saja. Yaitu fa in asabahu khairun, kalau dia mendapatkan kebaikan di tempat itu, di sisi situ, maka dia tentram di situ. Dia terus beribadah kepada Allah. Tetapi wa in asabahu fitnah, kalau ditimpa oleh fitnah, mulailah di kajian itu ada desas-desus, ada tuduhan-tuduhan, ada dakwaan-dakwaan sebagai aliran sesat lah atau apalah, dibilang ini, dibilang itu segala macam. Nah, in qalaba ala wajhi, dia kemudian berpaling atas wajahnya, dia pergi meninggalkan tempat itu. Dia tidak beribadah lagi kepada Allah, dia tidak berada di kelompok situ, dia tidak berada di jamaah situ, karena dia nggak tahan dengan omongan orang, apalagi dengar-dengar nanti akan begini, akan begitu dalam bentuk fisik, diganggu dalam bentuk fisik, dilemparin kah misalnya, dirusaklah masjidnya atau apa. Nah, orang-orang yang begini, yang beribadah kepada Allah di tepian ini,
Ya kata Allah, khasirad dunia wal akhirat. Dia rugi dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Alhamdulillah. Jadi banyak ayat-ayat seperti ini yang memberikan pengajaran kepada kita. Ya, bahwa ada orang yang beribadah kepada tanggung-tanggung. Ya, dia ya dikatakan beriman, ya tidak sepenuh hati, dibilang kafir juga dia nggak mau. Ya lihat kondisi lah. Ya, nah, itu merupakan sifat orang-orang munafik yang begitu. Kalau dalam ya ibadahnya itu menguntungkan dirinya aman-aman aja, ya kehidupannya jadi meningkat, dia dikenal orang, dia aman di situ. Tapi begitu dia dalam ibadah kepada Allah di tempat itu mulai ada cobaan-cobaan, mulai ada fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar begini, mulailah dia ya keluar ya dari tempat ibadah Allah itu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya hilang sama sekali. Bahkan beberapa waktu kemudian dia malah berada di antara kelompok yang menuduh itu. Aliyadzubillah. Ya, jadi hati-hati. Selalu mohonlah kepada Allah makanya kekuatan hati ini. Ya, karena kekuatan hati itu penting. Sebab kalau orang lemah hati itu gampang sekali ya berpaling, gampang sekali itu berubah sikap, gampang sekali ya katakanlah memiliki ya keistiqomahan, ya akan mudah hilang istiqomahnya. Hijrahnya itu hanya dalam waktu sebentar saja. Dia hijrah misalnya. Tapi begitu dapat cobaan ya nggak lama biasanya. Ya makanya minta terus kepada Allah agar Allah jangan gelincirkan hati kita. Sudah Allah beri hidayah, kita minta kepada Allah agar hati kita itu diteguhkan, ya dikuatkan di atas agamanya, ditetapkan di atas ketaatan kepadanya. Mohonlah kepada Allah ya agar seperti itu. Dan kemudian dalil terakhir yang dijadikan dasar oleh Asy-Syaikh At-Tamimi di sini adalah sebuah hadis. Walahuma an Ibnu Umar, ya bagi keduanya, bagi Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, hadisnya marfu, maksudnya Rasulullah SAW mengatakan, ya kata beliau, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man hallahu anhu. Jadi orang muslim itu adalah yang kalau orang-orang muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah itu adalah dia berhijrah, ya orang yang berhijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah darinya. Nah itu. Ya, jadi yang kita dikatakan muslim, kalau muslim yang lain selamat dari lidah kita, kita tidak caci, kita tidak maki, kita tidak gibah, kita tidak fitnah, itu orang muslim. Kalau orang lain tidak selamat dari mulut kita, kita gampang mencaci, gampang menggunjing, gampang memaki, gampang mengutuk, dan itu berarti kita bukan muslim. Ya, bukan hanya dari lidah kita, tapi dari tangan kita, tidak mudah memukul, tidak mudah untuk melukai, apalagi sampai menusuk misalnya. Dan juga kita tidak akan mengambil harta saudara kita. Nah, muslim itu begitu. Ya, kadang-kadang kita jadi muslim aja belum sempurna. Karena masih banyak yang orang tidak selamat dari mulut kita. Dengan mudah gampangnya kita mencela orang, gampang mudahnya kita mencaci maki orang, menggibah orang dan seterusnya. Padahal muslim itu adalah yang kalau muslim lain selamat dari mulut dan juga tangan kita. Nah yang kedua ini kita ambil, wal muhajir. Nah orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah, orang yang menjauh, orang yang menghindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita kalau ingin yang dikuatkan hati kita, berhijrahlah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kebetulan yang dilarang Allah itu ada pada seseorang. Ya, misalnya ada orang yang suka melakukan kemaksiatan itu. Nah, kita bukan hanya menjauh dari perbuatan maksiatnya, tapi juga berhijrah dari orang yang melakukan kemaksiatan itu. Ya, nah itu. Karena dikatakan sini, apa itu al-muhajir? Ai man taraka manahallah anhu umuman fahada min kamali islamihi. Yaitu maksudnya adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah darinya secara umum, maka ini adalah merupakan kesempurnaan keislaman seseorang. Jadi kalau kita sudah mampu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, ya yang dilarang lewat mata kita, lewat tangan kita, lewat mulut kita, lewat kaki kita, lewat kemaluan kita, kita sudah menjauhi, kita sudah menghindar,
ya kita sudah katakanlah tidak lagi berada di situ, ya karena kita menjauh dan menghindar itu, berarti kita adalah insya Allah seorang muslim yang sempurna. Maka janganlah hati itu masih condong, ya janganlah hati ini masih katakanlah ya mendekat ya kepada amalan-amalan tersebut atau kepada orang-orangnya. Ya karena Allah juga pernah mengatakan di dalam Al-Quran surat ya Al-Isra, Allah mengatakan dalam ayat 74-nya, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adaknaka di'fal hayati wa di'fal mamat summa la tajidu laka alaina nasiron. Kalau bukan kami telah meneguhkan engkau wahai Nabi, sungguh-sungguh engkau hampir-hampir condong kepada mereka sedikit. Nah kalau begitu, kalau kamu condong kepada mereka, kepada orang-orang zalim, kepada orang kafir, kepada orang-orang yang berbuat maksiat itu, kami akan rasakan kepadamu, yaitu lemahnya kehidupan, lemahnya kematian, kemudian kamu tidak akan jumpai penolong ya bagimu atas kami. Ya itu, kalau seandainya Nabi condong. Makanya juga dalam ayat yang lain, ya Allah juga ya pernah mengatakan di dalam pelajaran yang lalu, ya Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladina zolamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim. Jadi bukan hanya condong kepada perbuatan maksiat, juga dari orang-orang yang melakukannya. Nah, itu yang Nabi ya diselamatkan oleh Allah karena diberikan keteguhan hatinya sehingga tidak condong kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang zalim, kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Nah itu penting makanya. Jadi hati kita ini kalau sudah benar, hati kita ini kalau sudah beriman, maka hati kita hanya akan condong kepada kebaikan dan kebenaran. Kita akan benci ya kepada kekafiran, kepada kemaksiatan. Itu kalau hati kita itu benar, kalau hati kita ini kuat, kalau hati kita ini sehat. Tapi kalau hati kita masih kotor, ya udah condonglah kita kepada kemaksiatan, condonglah kita kepada kekafiran, kepada kedurhakaan, dan otomatis juga kepada orang-orang yang melakukannya. Nah makanya ayolah belajar agama terus, ya untuk mengobati ya hati kita yang masih lemah, mengobati hati kita yang masih berpenyakit, ya kemudian kokohkan, kuatkan hati kita itu ya dengan keimanan dan juga dengan hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul SAW tekankan kepada kita, yaitu dengan mengokohkan keimanan, kemudian memperbanyak dan mengkualitaskan amal-amal soleh kita. Ya mudah-mudahan dengan begitu ya hati kita tidak ada yang lemah, bahkan sampai kepada ya mati ya atau bahkan mengeras seperti kemarin sudah dijelaskan. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah ya untuk kita semua, khususnya bisa berfaedah untuk saya, untuk keluarga saya, dan kepada seluruh daripada kaum muslimin insyaallah. Nah itu dulu yang bisa disampaikan, ya kurang lebihnya ya dibukakan pintu maaf, ya mudah-mudahan saudara-saudara bukakan pintu maaf untuk saya, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك